Yuk kita lihat beberapa bagian dalam firman Tuhan. Dari Matius pasal 9 ayat 36 dibilang, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu ayat berikutnya di Matius pasal 20 ayat 34 dibilang gini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Kita bisa lihat dalam banyak pelayanan Yesus, semuanya yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang dia berikan, pertolongan yang dia lakukan, pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan, bisa dibilang semuanya itu didasarkan oleh karena belas kasihan. Belas kasihan dalam istilah yang lain menggunakan kata empati. Mempunyai empati buat orang lain. Punya empati itu seperti ini. Kita punya teman, kita punya kenalan, lalu kita mengetahui keadaannya dia. Dia mungkin sekarang sedang punya kesulitan ekonomi karena dipecat misalnya, atau karena pandemi akhirnya gajinya dipotong, bahkan tidak menerima gaji, ataupun bangkrut perusahaannya dan sebagainya. Dan kita tahu kehidupan dia berat, siapa saja yang harus dia tanggung hidupnya. Dan kita punya kelebihan untuk membantu dia. Dan kalau kita punya empati, kita akan bantu dia sesuai kemampuan kita, sesuai kapasitas yang kita miliki. Nah itu empati. Ciri yang gak punya empati apa? Dia hanya dengerin aja cerita orang. Oh iya, paling mentok cuma kasihan ya. Padahal dia mampu untuk membantu, tapi dia sengaja dan dia dengan sadar juga nggak mau membantu. Dan kadang-kadang dia juga bukannya nggak sadar juga gitu. Kalau orang ini sebenarnya harus dibantu, dia nggak sadar. Kenapa dia bisa nggak sadar? Karena dia nggak punya empati. Dan teman-teman saya kasih tahu, empati bisa dilatih. Saya juga backgroundnya dari orang yang nggak punya empati. Saya nggak, karena saya tuh nggak paham saya harus merespon gimana. Kalau ada orang yang cerita sama saya, ya saya dengerin, tapi saya juga nggak kepikiran, tidak berinisiatif untuk misalkan turun tangan atau menawarkan bantuan atau menolong dia. Mungkin saya punya kemampuan itu, saya nggak tunjukkan itu, saya nggak menawarkan itu. Kenapa? Kalau kasusnya saya kurang punya inisiatif untuk bertanya. Sampai satu titik saya belajar tentang namanya empati, saya belajar tentang bagaimana kita punya hidup sebagai orang percaya supaya benar. Jadi empati bisa dilatih, empati bisa dipelajari. Yang susah adalah udah tahu dia nggak punya empati, udah tahu dia sangat payah dalam memahami perasaan orang, tapi dia juga tetap nggak mau belajar. Akhirnya ya sudah, istilahnya kayak dia punya teman yang sedang kesusahan, mungkin diambang kehancuran, atau mungkin dia bisa aja bunuh diri setelah ini karena kena stres yang berat, dan dia tetap nggak peduli tuh, seolah-olah kayak ya biarin aja lu mati, yang penting gua nggak mati. Nah, orang seperti ini, apalagi dia orang percaya, jelas orang ini nggak punya Roh Kudus dalam hidupnya. Karena kalau orang punya Roh Kudus, karakter Kristus itu pasti ada dalam dirinya. Dan salah satu karakter Kristus yang tadi kita baca dalam firman Tuhan adalah belas kasihan atau empati. Lalu gimana ceritanya kita bilang kita pengikut Kristus, gimana ceritanya kita bilang kita ini Kristen, tapi kita nggak mau punya empati, nggak mau punya belas kasihan. Sedangkan orang lain yang kita tahu sedang ada kesulitan, kita bodo amat gitu. Kita senang sama ceritanya, kita suka dengan cerita dramatis bagaimana dia mengalami banyak kehancuran, dia mengalami banyak kesusahan, dan itu hanya berhenti sampai di cerita. Nggak peduli juga. Kapan orang seperti ini bisa memiliki empati? Ketika segala sesuatunya sudah terlambat. Misalkan siapanya meninggal, udah sampai level gitu tuh, meninggal, sakit keras, hancur hidupnya, jadi gila barangkali. Baru gimana kita bisa bantu apa? Udah telat. Kalau udah sampai kayak gitu.
Dan Yesus tidak melakukan hal itu. Justru dia lihat apa yang bisa dibantu dan Yesus berikan. Dan banyak orang yang datang kepada Yesus, contohnya 10 orang kusta, Bartimeus si buta. Dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan, kemudian Yesus menyembuhkan mereka. Yesus punya kemampuan menyembuhkan, karena itu diberikan. Karena apa? Tergerak oleh belas kasihan. Yang menarik adalah kalau dari kisah 10 orang kusta, yang datang kembali untuk berterima kasih berapa orang? Cuma 1. Yang 9 nggak tahu diri lah. Yang 9 itu nggak tahu diri lah pokoknya dibilang. Tapi toh Yesus tetap menyembuhkan yang ke-10 itu. Padahal Yesus tahu yang balik lagi itu cuma 9. Yang balik lagi cuma 1. Yang 9-nya kurang ajar gitu. Tapi karena Yesus punya belas kasihan, diberikan juga kesembuhan untuk ke-9 orang lainnya itu. Dan dari sini kita bisa lihat, orang yang mengalami mujizat belum tentu orang itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Belum tentu orang itu adalah orang yang percaya. Tapi mereka juga tetap bisa menerima mujizat. Loh kok bisa? Kenapa? Karena ada 1 orang yang akan kembali mengucap syukur sama Tuhan. Hal ini akan menjadi perenungan kita, yaitu ketika kita berada dalam satu tempat pekerjaan atau satu tempat komunitas atau sekolah. Tempat itu diberkati Tuhan. Mungkin tempat itu tempat yang secara lingkungan gak baik, secara circle atau secara pertemanan gak baik. Tapi kenapa bisa diberkati Tuhan? Saya percaya karena di situ ada anak Tuhan yang jumlahnya gak banyak. Tapi karena ada anak Tuhan itu, sekolah itu pun masih dipertahankan Tuhan untuk bisa tetap ada. Demi anak Tuhan yang setia yang jumlahnya nggak seberapa itu. Seperti janji Tuhan kalau di Sodom dan Gomora, kalau misalnya ada 10 orang percaya, itu dari 50 sampai 10. Kalau sampai ada 10 aja, satu kota itu nggak akan dimusnahkan. Gara-gara apa? Gara-gara yang 10 orang benar itu. Jadi itu dahsyatnya kalau kita punya empati atau belas kasihan dalam hidup kita. Kita bisa, tanda kutip ya, merubah keputusan Tuhan untuk supaya orang-orang yang harusnya nggak layak menerima pengampunan, yang nggak layak menerima penyertaan Tuhan, jadi layak karena ada kita di situ. Dan hal ini juga diperkuat dengan Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kalian bagus melakukan tugas-tugas kegerejaan, pelayanan, kegiatan-kegiatan rohani lainnya seperti berdoa, baca Alkitab, bersaksi dan sebagainya. Bagus kalau kalian bisa punya kegiatan seperti itu. Itu bagus dan pertahankan. Tapi yang lain jangan diabaikan. Di antaranya ada belas kasihan di situ. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Jangan sampai kegiatan kerohanian kita berhenti sampai di rutinitas. Memang itu semua kegiatan rutin, tapi jangan berhenti sampai di rutinitas. Harus ada pengembangan diri. Kalau kita sadar kita adalah orang yang kurang memiliki empati, bahkan sangat gak punya empati, bertobatlah dan belajarlah dari Yesus. Supaya bisa memiliki empati. Untuk apa? Supaya yang diselamatkan nggak cuma kita aja, tapi orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di circle kita. Dan paling benar adalah dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga kita. Lalu akan naik ke circle pertemanan kita, dan seterusnya sampai membesar. Itulah yang namanya pelayanan yang sesungguhnya, karena memiliki empati atau belas kasihan. Jadi kalau di antara kita, kalau kita sadar setelah dengar firman Tuhan hari ini kita nggak punya empati nih, kita mungkin kurang dalam berempati, bertobat dan belajarlah supaya bisa memiliki empati, supaya kuasa Tuhan bisa mengalir lewat hidup kita untuk orang lain. Shalom.